Siapa kamu? Orang yang terusir. Jika Allah benar-benar memilihmu, ia telah salah memilih. Kami tak butuh dakwahmu. Pergi sebelum kami mengusirmu dari tempat ini. Dasar perempuan, usir dia, lempari dengan batu hingga berdarah. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak tadi kisah tentang apa? Daripada penasaran, yuk simak kisah selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Gea Atskia. Saya siswi kelas 5 dari SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sudah siap dengerin ceritanya belum? Siap. Yang sini siap, yang sana siap, insya Allah semuanya siap. Duduk yang rapi, duduk yang santun, hubungkan kisah ini dengan pantun. Perjalanan ke Taif penuh harapan. Cakep. Air mata menetes, darah kejujuran. Cakep. Kekejaman dibahas dengan kebaikan. Rasulullah bersyukur doanya dikabulkan. Boleh tepuk tangannya kan? Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah hal yang lebih berat dari Uhud?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ada wahai Aisyah, hal yang paling berat selain Uhud adalah hari di Taif saat perjalanan menuju Aqabah." Hadis riwayat Bukhari. Pada tahun ke-10 kenabian, setelah wafatnya dua pelindung Rasulullah SAW, yaitu Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah pun menjadi semakin menderita. Kaum kafir Quraisy berani menyiksa dan menghina Rasulullah SAW lebih kejam dari sebelumnya. Lalu Rasulullah pun memutuskan untuk pergi ke Taif, bukan untuk harta dan tahta, melainkan harapan. Rasulullah ditemani oleh Zaid bin Harithah. Dalam hati beliau ingin agar penduduk Taif mau menerima Islam atau melindunginya dari kaum kafir Quraisy. Sesampainya di Taif, beliau bertemu dengan 3 pemimpin suku Thaqif. Mereka pun duduk dengan "Siapa kamu? Orang yang terusir." Rasulullah pun menjawab, "Aku adalah utusan Allah. Aku datang membawa kalimat tauhid agar kalian bebas dari api neraka." Mas'ud pun tertawa. "Hahaha, jika Allah memilihmu, ia telah salah memilih." Hadirin juga menghina Rasulullah. "Kami tak butuh dakwahmu. Pergi sebelum kami mengusirmu dari tempat ini." Dasar bebal, usir dia, lempari dengan batu hingga berdarah. Lalu
Rasulullah pun mengangkat tangan lalu berdoa. Rasulullah tentu tidak marah. Rasulullah mendoakan penduduk Taif agar mereka taat pada Islam. Melihat penderitaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Tuhan Allah, Allah telah melihat penderitaanmu. Ini adalah malaikat penjaga gunung. Jika engkau mau, ia akan menjatuhkan gunung-gunung di atas bumi mereka." Malaikat penjaga gunung pun berkata kepada Rasulullah, "Aku siap untukmu, wahai Rasulullah." Kisah ini diambil dari Sahih Bukhari. Andai Rasulullah meminta Allah untuk menghancurkan seluruh kota Taif, namun apa jawaban Rasulullah? "Jangan, aku berharap di antara mereka akan menyembah Allah." Masya Allah, saat luka belum kering, Rasulullah memilih kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat menjadi penolong kalian. Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah,